Halo Bobotoh. Coba lo bayangin, kita baru aja ngerasain pertandingan berat lawan Lion City Sailors. Sekarang malah kena denda gede dari EFC. Performa Persib lagi naik turun, sampai tekanan buat lolos dari fase grup. Semua kejadian itu numpuk jadi satu. Dan sekarang bikin perjalanan Persib di Asia makin berat. Gue bakal ajak lo jalanin ulang semuanya, tapi dengan cara yang lebih santai, lebih ngalir, dan jelas, biar gambaran situasinya dapat kita pahami dari awal sampai akhir. Persib baru dihukum AFC setelah sidang Komite Disiplin pada 26 November. Hukumannya lumayan bikin kepala cenut-cenut. Total denda sekitar 436 juta dan satu laga kandang harus nutup 25% kapasitas stadion. Ini gara-gara beberapa pelanggaran yang dianggap berat dalam laga melawan Selangor FC di GBLA. AFC menilai terjadi kegagalan klub dalam menjaga perilaku penonton, keamanan, dan bahkan soal penomoran kursi sesuai regulasi EFC. Dalam laporan, komite mencatat penonton Persib menyalahkan flare, lempar kursi, lempar sepatu, naik pagar, sampai pasang spanduk bermuatan politik. Itu masuk dakwaan pertama dan kedua. Dakwaan ketiga soal kursi stadion yang belum semuanya punya nomor sesuai aturan AFC. Sementara itu, asisten pelatih Miro Patrick juga kena hukuman 4 pertandingan karena bersetikan dengan ofisial pertandingan saat tandang ke Malaysia. Dendanya pun nggak kecil. Masalah disiplin ini bikin beban makin berat karena terjadi di tengah performa Persib yang sebenarnya lagi meningkat. Sampai Mark Klok bilang, kekalahan lawan Lion City Sailors terjadi bukan karena permainan buruk, tapi karena cara kebobolannya terlalu gampang. Persib punya banyak peluang, mendominasi permainan, tapi lawan cuma punya 3 peluang dan semua jadi gol. Klok jelas kecewa, tapi dia juga yakin mental tim gak bakal jatuh. Dia yakin Persib masih di jalur yang benar dan harus tetap fokus menghadapi laga-laga penting berikutnya, terutama Bangkok United. Andrew Jung juga ngomong hal sama. Meskipun dia berhasil nyetak gol dan bikin rekor 4 laga beruntun di kompetisi Asia, semua itu kerasa hambar karena tim kalah. Andrew tegas bilang, dia cuma senang kalau tim menang. Dia bahkan ngaku seharusnya bisa bikin 5 gol, tapi ada golnya yang dianulir. Dia bilang tim harus bangkit, fokus lawan Madura United dulu, sebelum masuk ke laga hidup mati melawan Bangkok. Dia sendiri masih optimis bisa terus cetak gol dan bantu tim lolos. Eliano juga punya pandangan yang sama. Buat dia, secara permainan, Persib nggak sepantasnya kalah. Mereka punya banyak peluang, permainan bagus, tapi lawan sangat efektif manfaatin peluang. Eliano juga puji dukungan Bobotoh yang datang langsung ke Singapura dan berharap dukungan itu berlanjut ketika melawan Bangkok. Dia ngejelasin kalau Persib masih di puncak grup, tapi posisi itu bisa hilang kalau kalah sementara Lion City menang. Artinya, laga melawan Bangkok nanti bakal jadi titik penentu. Setelah laga di Singapura selesai, Persib langsung terbang ke Surabaya untuk persiapan melawan Madura United. Ada 3 pemain yang nggak dibawa, Beckham Putra Nugraha karena hukuman kartu, dan 2 pemain muda Kakang serta Robi yang harus gabung timnas U23 untuk SEA Games. Di sisi lain, manajemen secara tegas melarang Bobotoh datang ke stadion. Ini bagian dari regulasi resmi liga, dan kalau dilanggar, hukumannya bisa berat. Andang Ruhiat dari manajemen ngingetin kalau aturan itu mutlak buat diikuti. Lawan Madura United sendiri bukan pertandingan santai. Di klasemen sementara, Persib ada di posisi ketiga dengan 23 poin, tertinggal dari Persija dan Borneo FC. Sedangkan Madura United ada di peringkat ke-13 dan butuh poin buat menjauh dari zona bawah. Jadi pertandingan ini bakal seru. Dalam 5 pertemuan terakhir, Persib lebih unggul, tapi tetap Madura bakal main mati-matian di kandang. Pelatih mereka, Carlos Pereira, bahkan minta stadion penuh buat dorong semangat para pemain Madura. Dan sekarang kita masuk ke hal paling penting, perjalanan Persib di Asia. Persib butuh minimal 1 poin melawan Bangkok United untuk pastikan lolos. Tapi kita semua tahu, targetnya bukan cuma lolos. Kita pengen Persib menang dengan cara meyakinkan. Karena dari cara main, sebenarnya tim ini punya potensi gede. Lo pasti ngerasain sendiri, dari laga ke laga tim ini lebih stabil. Tinggal masalah kecil di penyelesaian akhir dan fokus bertahan. Kekalahan lawan Lion City itu jadi alaran besar. Gol-gol yang masuk bukan dari serangan super kompleks, tapi dari detail kecil yang lolos, dan itu harus diperbaiki tepat. Kalau enggak, Bangkok bisa manfaatin celah itu. Bangkok bukan tim yang lain asal-asalan. Mereka disiplin, cepat, dan suka ubah tempo permainan. Persib harus siap dari menit pertama, nggak boleh nunggu. Gue yakin Bojan ngerti itu. Dia bakal minta tim ngegas dari awal buat rebut tempo duluan.
Di lini depan, Andrew perlu lebih klinis. Dia udah bagus. Tapi pertandingan kayak gini butuh striker yang begitu dapat peluang langsung jadi gol. Klok dan Eliano harus ngatur tempo. Beckham harus berani ambil resiko. Barba harus tegas ngatur lini belakang. Karena Bangkok ini tim yang sangat efisien. Lo lengah sedikit, mereka bisa nyerang dari tengah atau flank dan bikin masalah. Gua ngerasa 1 gol bisa jadi penentu semua. Kadang 1 gol cukup buat balikin rasa percaya diri seluruh tim. Tapi selain teknis, ada hal lain yang nggak bisa diabaikan. Mental. Persib dalam tekanan. Denda AFC, hukuman stadion, hasil imbang atau kalah di momen penting, ekspektasi fans, semua numpuk bersamaan. Dan di titik ini, karakter tim diuji. Apakah mereka hancur atau malah bangkit lebih kuat? Dari sejarahnya, Persib selalu bisa bangkit. Dan semangat itu harus dibawa ke laga melawan Bangkok. Buat Boboto sendiri, ini juga momen penting. Kita semua harus jadi energi positif. Kita harus ngerti kalau tekanan terlalu gede bisa ngeganggu pemain. Makanya dukungan harus tetap kencang, tapi tetap tertib. Karena kita nggak mau, gara-gara flare atau lempar benda, klub kena denda lagi atau stadion ditutup lagi. AFC ngeliat semua, dan regulasi makin ketat. Jadi dukungan harus cerdas. Gue percaya kalau pemain disiplin, fokus dari menit pertama dan penyelesaian akhir lebih dingin, Persib punya peluang besar buat lolos. Dari sisi permainan, sebenarnya mereka lebih stabil dibanding banyak tim lain. Tinggal finishing dan konsistensi. Dan pertandingan kayak gini bukan cuma soal skill, tapi soal ketenangan di momen penting. 1 umpan bisa jadi peluang, 1 tackle bisa nyelamatin tim, 1 gol bisa ngubah nasib. Dan gue percaya, momen itu bakal datang. Jadi sekarang kita tinggal nunggu laga hidup mati itu. Tekanan gede? Iya, tapi momen gede biasanya lahir dari tekanan. Laga ini bakal jadi penentu apakah perjalanan Persib di Asia untuk musim ini lanjut atau berhenti. Tapi apapun hasilnya, Persib tetap di hati. Dan perjalanan panjang ini bakal selalu punya cerita yang bisa kita ingat bareng. Jadi jangan subscribe video ini. Tolong jangan. Subscribe kalau lo memang benar-benar suka sama video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib! Hidup sepak bola Indonesia! You too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade